Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Waisa Putri, perwakilan dari kelompok 132. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu LGBT. Next. Kalian tahu arti LGBT belum? Jika kamu belum tahu, maka LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990. LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang, singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Untuk menunjukkan representasi yang lebih menyeluruh, singkatan LGBT berkembang menjadi LGBTQI atau LGBTQ+. Meskipun begitu, LGBT memang lebih umum digunakan sebagai istilah yang mempresentasikan kelompok dengan orientasi seks dan gender yang berbeda dari heteroseksual dan cisgender atau berkaitan dengan jenis kelamin. Next, singkatan dari LGBT. Singkatan LGBT berkembang seiring waktu karena pengertian orientasi seksual dan identitas gender juga terus diperbarui. Hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu sosial dan sains. Tak hanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender, terdapat beragam orientasi seks dan ekspresi gender pada LGBT. Berikut adalah singkatan dari LGBT atau LGBTQ+. Next, singkatan dari LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Next, singkatan dari LGBT. Lesbian, orientasi seksual dalam LGBT ini menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasi dirinya dengan gender perempuan. Artinya, seseorang transpuan juga bisa dikatakan sebagai lesbian ketika tertarik terhadap transpuan lain atau individu dengan jenis kelamin perempuan. Transpuan adalah seorang yang berjenis kelamin pria, tetapi mendefinisikan dirinya sebagai wanita. Next. Yang kedua, gay. Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain, padahal lesbian juga termasuk ke dalam gay. Begitupun dengan individu dengan gender pria. Terlepas dari kondisi biologisnya, yang tertarik dengan individu dengan jenis kelamin laki-laki bisa disebut gay. Secara informal, secara biseksual dan panseksual juga sering menyebut dirinya sebagai gay ketika mereka tertarik pada individu lain yang memiliki orientasi seksual yang sama. Sederhananya, istilah gay dalam LGBT merujuk pada seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap individu lain yang memiliki orientasi seksual atau gender yang sama. Next. Yang ketiga, biseksual. Seringnya biseksual hanya diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Padahal definisi ini kurang tepat. Biseksual menggambarkan ketertarikan pada setiap gender, tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi juga transgender, gender binary, non-binary, dan lain-lain. Next, yang keempat, transgender. Istilah transgender merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender atau sifat maskulin dan feminim, yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetiknya saat lahir. Seseorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender terlepas dari apakah ia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau terapi hormon. Begitupun dengan individu yang telah melakukan perubahan identitas secara formal menyangkut nama dan jenis kelamin. Next. Yang kelima, queer.
Istilah queer dalam LGBTQ atau LGBTQ+ yang menunjukkan identitas spesifik pada individu yang tidak termasuk ke dalam kategori cisgender atau heteroseksual. Meskipun bisa merujuk berbagai orientasi seks atau gender, queer ini tidak bisa menggantikan istilah orientasi seks dan gender yang lebih spesifik. Istilah ini sebaiknya hanya digunakan oleh kelompok heteroseksual dan cisgender untuk merujuk individu yang secara jelas mengungkapkan dirinya sebagai queer. Next. Yang keenam, plus. Tanda plus pada singkatan LGBTQ+, merangkum orientasi seksual dan identifikasi gender yang tidak termasuk di dalam 5 huruf sebelumnya, seperti disebutkan di bawah ini. Non-binary, seseorang yang tidak merujuk secara eksklusif pada gender pria ataupun wanita. Aseksual, yaitu individu yang tidak sama sekali atau sedikit memiliki ketertarikan seksual pada orang lain meskipun bisa mengalami ketertarikan secara romantis. Lalu intersex. Istilah intersex merujuk pada individu yang terlahir dengan karakter biologis atau hormon, kode genetik, dan jenis kelamin yang bervariasi. Hal ini menyebabkan tubuhnya tidak bisa digolongkan ke dalam tubuh perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya, panseksual. Panseksual adalah keterkaitan seksual, romantis, atau emosional terlepas apapun gender atau orientasi seksualnya. Next. Penyebab terjadinya LGBT. Ada beberapa penyebab. Pertama, adanya contoh LGBT di sekitar lingkungan. Kedua, tidak pernah melihat lawan jenis di lingkungannya, sehingga mendorong LGBT ini untuk tumbuh. Selain itu juga disebabkan oleh pendidikan salah dari orang tua. Misalnya, anak perempuan sejak kecil sudah diperlakukan seperti laki-laki. Next. Faktor penyebab terjadinya LGBT. Namun, laporan dari Association for Psychological Science yang merangkum berbagai hasil riset terkini menunjukkan ada beberapa faktor yang memungkinkan atau yang kemungkinan berkaitan dengan pembentukan orientasi seksual seseorang. Yaitu setiap orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda memiliki perasaan non-heteroseksual atau keterkaitan seksual di luar dari sesama jenis. Karakter ini setidaknya muncul dalam presentasi kecil, tapi tetap berpengaruh. Orientasi seksual pada laki-laki dan perempuan bisa dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Pada laki-laki, orientasi seksual lebih cenderung berkaitan dengan pola rangsangan seksual dibandingkan perempuan. Next. Selanjutnya, faktor biologis termasuk hormon di masa kehamilan dan profil genetik bisa menentukan orientasi seksual seseorang. Meski begitu, hal ini tidak selalu terjadi pada setiap orang. Selanjutnya, dari bukti yang ada, para ahli menduga faktor biologis dan lingkungan sosial saling terkait untuk mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Penemuan penelitian tidak dapat mendukung konsep bahwa seseorang bisa mempelajari atau diajarkan untuk memiliki orientasi seksual tertentu. Masih sedikit temuan yang memperkirakan orientasi seksual yang berbeda dari heteroseksual menjadi semakin banyak seiring dengan meningkatnya toleransi sosial. Next. Para ahli juga memahami bahwa orientasi seksual lebih bersifat seperti spektrum dibandingkan sebuah kualitas yang absolut atau tetap. Ada individu yang berada di sisi yang cenderung heteroseksual, ada pula yang di tengah, atau di sisi berlawanan, yaitu spektrum gay. Oleh karena itu, seseorang mungkin bisa mengalami perubahan orientasi seksual sepanjang hidupnya. Di tengah perdebatan yang sengit mengenai LGBT, banyak yang salah memahami arti atau konsep sebenarnya dari singkatan ini.
Istilah LGBT merangkul keanekaragaman orientasi seksual dan identitas gender yang terus berkembang seiring waktu. Next. Pandangan Islam terhadap LGBT. Larangan homoseks dan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam. Bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan sebagainya. Tentu saja perkawinan waria yang telah menjalani operasi pergantian kelamin dengan laki-laki dikategorikan sebagai praktik homoseksual. Karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan buatan. Next. Dalil larangan LGBT dalam Islam, yaitu sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Next. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.